Yes, I'm finally done. I'm free. Shiba, karena kita berantem terus, jadinya kita dimarahin mami. Kita harus berhenti berantem, nanti kita dimarahin mami lagi loh. Iya Joanna, nanti mami papa pikir kita bukan saudara. Iya. Loh, kan kita sudah diajarin mami papa. Saudara harus damai, rukun, gitu. Iya Joanna, kita harus sadar dirinya kalau kita lagi berantem. Kita harus sadar dirinya biar gak dimarahin sama mami. Terus harus kerjain PR banyak terus. Aku bangga sekali sama kamu Shiba. Aku juga bangga sama kamu Joanna. Yuk kita saksikan episode yang baru di Mesbah Cilik. Ayo! Elia berlari untuk menyelamatkan diri. Istri Raja Ahab, Raju jahat Izabel, mencoba membunuhnya. Elia sangat ketakutan, sehingga dia telah melupakan semua hal indah yang telah Tuhan lakukan untuknya. Dia telah lupa bahwa Tuhan dapat melindunginya dari ratu yang jahat. Sebaliknya, selama 40 hari, dia berlari ratusan mil ke padang pasir. Akhirnya, dia datang ke Gunung Horeb. Di sana, dia bersembunyi di sebuah gua. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tuhan bertanya padanya. Kamu dapat mengetahui bahwa Elia merasa kasihan pada dirinya sendiri melalui cara dia menjawab Tuhan. "Saya telah bekerja sangat keras untuk Engkau, Tuhan," katanya. "Orang Israel telah menolakmu. Mereka telah merusak mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Saya satu-satunya yang tersisa. Dan sekarang mereka mencoba membunuhku juga." Elia berkata kepada Tuhan, "Aku bekerja keras untukmu dan lihat betapa lelah dan putus asanya aku." Maka Tuhan menjawab, "Pergilah berdiri di atas gunung dan hadirat Tuhan, karena Tuhan akan lewat." Ini adalah cara Tuhan mengatakan, "Elia, kemarilah. Saya ingin berbicara dengan Anda." Elia melakukan seperti yang Tuhan katakan. Kemudian angin kencang mengoyak pegunungan dan menghancurkan bebatuan. Tapi Elia tidak bangun, karena dia tidak mendengar suara Tuhan dalam angin. Tuhan tidak berada dalam angin kencang. Selanjutnya, gempa mengguncang gunung. Tapi Elia masih belum bangun. Dia tidak mendengar Tuhan dalam gempa bumi. Setelah gempa bumi, api dahsyat melanda. Tapi tetap saja, Elia tidak mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak ada di dalam angin, gempa bumi, atau api. Setelah semua kekuatan alam yang kuat itu, sebuah bisikan lembut terdengar. Beberapa terjemahan Alkitab menyebutnya sebagai suara yang kecil. Dan dalam bisikan lembut itu, Elia mengenali suara Tuhan. Dia menarik mantelnya ke wajahnya, kemudian dia berdiri di pintu masuk gua untuk mendengarkan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mengajukan pertanyaan yang sama kepada Elia. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dan Elia memberikan jawaban yang sama. "Kasihan aku." Tuhan tidak marah pada Elia karena menyerah dan melarikan diri. Tuhan tidak marah karena Elia lupa mempercayai dia. Bisikan lembut Tuhan berbicara tentang kasih Tuhan. Tuhan mencintai Elia bahkan ketika dia mengasihani dirinya sendiri. Dengan lembut, Tuhan menyemangati nabi yang lelah itu. Kemudian dia mengirimnya kembali bekerja, dan Tuhan meyakinkan Elia bahwa dia tidak sendirian. Karena memang dia tidak sendirian, karena Tuhan masih memiliki 7.000 penyembah yang setia di Israel.
Sahabat cilik yang ada di rumah, kembali lagi di acara program anak Mesbah Cilik dalam segmen Aksi Cilik. Nah, pada hari ini Miss Nancy bersama dengan sahabat cilik kita yang lain, yaitu Cia, dan hari ini Miss Nancy dan Cia akan bersama-sama belajar tentang kedamaian. Seperti apa ya yang dimaksud dengan kedamaian? Yuk kita belajar sama-sama ya hari ini. Nah, sebelumnya Miss Nancy mau tanya nih sama Cia. Cia, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan rasa damai? Nggak tahu. Kalau gitu Miss Nancy mau kasih tahu sama Cia. Jadi rasa damai itu adalah perasaan kalau Cia merasa tenang, merasa senang, tidak merasa khawatir, itu disebut dengan rasa damai. Mengerti ya sampai di sini? Nah, kira-kira pernah nggak Cia merasa marah, merasa sedih, merasa kesal? Pernah. Pasti pernah ya, Miss Nancy juga pernah soalnya. Nah, hari ini kita mau belajar nih Cia, gimana ya kalau Cia atau teman-teman yang ada di rumah merasa sedih, merasa kesal, merasa marah. Kira-kira gimana rasanya supaya kita memiliki kedamaian dalam diri kita lagi? Cia mau nggak belajar hari ini sama-sama dengan Miss Nancy? Mau. Nah, hari ini kita mau belajar tapi kita mau sambil bereksperimen. Nih, coba Cia lihat deh benda-benda yang ada di meja ini yang sudah tersedia di sini. Nah, kira-kira Cia tahu nggak ya ini namanya apa ya? Gelas, betul sekali. Nah, gelas ini nanti melambangkan diri Cia. Nih, seolah-olah ini adalah diri Cia. Nah, Miss Nancy mau minta tolong Cia untuk coba tulis nama Cia. Oke, terima kasih Cia. Nah, jadi gelas ini kan melambangkan diri Cia. Nah, berikut ini Cia tahu nggak apa ini? Air, betul sekali. Jadi air ini melambangkan lingkungan di sekitar Cia. Misalnya apa ya? Ada lingkungan sekolah, ada lingkungan rumah, atau misalnya Cia kalau pergi ke tempat lain. Jadi ini adalah lingkungan. Nah, berikutnya coba Cia sebutin. Ini namanya apa ya? Vitamin C. Vitamin C. Nah, vitamin C ini melambangkan seseorang, melambangkan satu sosok. Coba misalnya sih tunjuknya ke atas. Kira-kira Cia tahu nggak itu siapa? Tuhan Yesus, betul. Sekarang coba Cia tulis di sini Tuhan Yesus. Oke, sudah selesai. Nah, kita taruh ya di sini. Nah, tapi Miss Nancy masih punya satu benda lagi. Nih, Cia tahu nggak ya ini namanya apa? Obat untuk luka, betul sekali. Ini namanya adalah obat untuk luka. Ini kira-kira melambangkan apa ya? Obat luka ini melambangkan perasaan Cia. Kalau Cia merasa sedih, merasa marah, terus Cia nggak ada rasa damai lagi. Nah, sekarang Miss Nancy taruh semuanya di sini. Dan kita masih punya satu benda lagi, tapi benda ini apa ya namanya? Sumpit ini nanti kita gunakan untuk mengaduk agar semuanya tercampur rata. Nah, sudah siap belum Cia? Kita mau mulai eksperimen kita pada hari ini. Sudah. Tadi ini gelas ini adalah Cia. Nah, ceritanya Cia berada di suatu lingkungan. Coba sekarang lingkungan ini Cia tuangkan ke dalam gelas yang bernama Cia. Oke, nah jadi ceritanya nih, Cia itu lagi berada di suatu lingkungan. Tiba-tiba ada hal yang buat Cia marah, ada hal yang buat Cia sedih.
Contohnya apa sih Cia merasa sedih, merasa nggak damai kalau kenapa ya? Dibully sama teman. Dibully sama teman. Coba Cia tetes ini. Katanya Cia merasa sedih kalau dibully sama teman. Ya. Oke. Nah, sekarang coba selain dibully sama teman, apalagi hal yang bisa membuat Cia merasa sedih? Itu dijauhi sama teman. Dijauhi sama temen. Wah, coba sekarang kita tuang lagi ya. Dijauhin sama temen. Oke. Ada lagi nggak hal lain yang buat Cia sedih, marah, yang nggak damai lagi yang membuat Cia merasa khawatir? Apalagi? Nggak ada lagi? Sudah? Nah, kalau gitu sekarang Miss Nancy minta bantuan Cia untuk aduk ini. Oke, nah tadi kan Cia bilang kalau Cia dibully atau Cia dijauhin teman merasa sedih. Sekarang hal yang buat Miss Nancy sedih ya. Misalnya kalau lagi bertengkar sama orang lain. Tuh, Miss Nancy jadi sedih. Apalagi ya, kalau misalnya sama seperti Cia, kalau nggak punya teman, dijauhin teman, itu bisa buat Miss Nancy merasa sedih. Nah, sekarang kita aduk ya. Tuh, sekarang coba Cia lihat warna airnya sekarang seperti apa ya? Kotor. Kotor. Tadi sebelumnya gimana warna airnya? Putih. Putih. Sekarang warna airnya sudah kotor. Ya, tandanya Cia ini lagi merasa apa tadi? Sedih, Dan marah. Cia mau sedih dan marah terus nggak? enggak. Enggak. Cia mau happy lagi? Iya. Mau damai lagi? Iya. Kira-kira caranya gimana dong? Coba kita lihat benda apa yang tersisa di sini. Vitamin C. Vitamin C. Tadi, tunggu ya. Vitamin C itu tadi melambangkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, sekarang Cia nih, tadi kan merasa marah, sedih. Sekarang Cia mau panggil Tuhan Yesus. Minta tolong sama Tuhan Yesus untuk ada di dalam diri Cia. Coba sekarang Cia masukin ya. Oke, coba sekarang Cia aduk. Wah, ada yang berubah nggak Cia? Coba Cia perhatikan. Iya, jadi warna putih lagi. Wah. Airnya. Akhirnya jadi warna putih lagi. Iya. Kok bisa ya? Iya. Nah, artinya apa? Tandanya kalau setiap kali Cia sedih, Cia marah, Cia bisa kok merasa damai lagi. Iya. Iya, tadi caranya gimana? Harus apa? Berdoa. Berdoa sama siapa? Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Sekarang udah bagus ya? Iya. Nah, jadi kesimpulannya Cia inget ya eksperimen kita hari ini. Kalau besok-besok merasa sedih, merasa marah, khawatir, jangan lupa selalu Berdoa. berdoa. Coba kita sama-sama bilang amin. Amin. Iya, demikian eksperimen kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di aksi cilik lainnya berikutnya. Nah, jadi kedamaian itu bisa kita dapatkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkatimu, memberkati dan melindungimu, dan beri damai, sukacita. Tuhan
sejahteranya, damai sejahtera diberi padamu. Tuhan memberkatimu, memberkati dan melindungimu, dan beri damai sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi damai sejahteranya, damai sejahtera diberi padamu. Halo Sobat Mesbah Cilik. Ada yang baru nih. Apa? Aku dapat skin baru. Emang kamu nggak notice pas kita mabar tadi? Iya, aku beli sih, tapi dibeliin papa. Soalnya aku top up. Oh alah, bagus. Oh, akhir-akhir ini aku seneng banget. Nggak tahu kenapa. Bukan hanya karena game ya, No. Tapi ada-ada aja yang buat aku senang. Seneng banget deh. Gimana bisa? Apa rahasianya ya? Aku malah kebalikannya. Bangun aja langsung kena marah. Langsung disuruh mandi. Siap-siap ke sekolah. Pulangnya harus ke tempat les. Lanjut lagi latihan piano. Malamnya tidur, capek. Paginya dibangunin, disuruh buru-buru lagi. Wah, what a busy Nino. Emang kamu bangunnya jam berapa sih, No? Aku bangunnya jam 5 sih, karena rumah kan cuma dekat sekolah. Jadi bangun paginya mama aku selalu udah ada di samping aku, bangunin, terus ajarin aku beresin tempat tidur, lalu disuruh berdoa pagi, morning worship, terus siap-siap ke sekolah. Sisanya kurang lebih sama kayak kamu sih aktivitinya. Les, latihan biola sih kalau aku. Pulang, istirahat. Main game boleh sih, tapi setengah jam aja diizinin kalau hari sekolah. Aku jadi ingat kata-kata teacher deh. Yang mana kita harus buat waktu untuk meditasi. Kamu meditasi juga nggak sih nih? Oh iya dong, pastinya. Kita ada Bible meditation kan di sekolah. Di rumah juga papa aku sering ajakin sih. Jam 7 malam kita ada evening worship. Saking seringnya itu jadi kebiasaan. Pernah aku nginap di rumah Sally, terus kita nggak evening worship. Waktu itu aku rasanya ada yang kurang gitu dan hati aku nggak rasa tenang. Hanya ibadah singkat gitu seharusnya kalau biasanya kita di rumah 5 menitan untuk baca renungan, nyanyi dan doa, selesai. Mungkin itu rahasianya ya nih. Untuk jadi orang terberkati selalu bersukacita kayak kamu. Harus rajin worship, Bible meditation, dan semacamnya. Kalau aku ibadah paling waktu ke gereja doang. Atau waktu di sekolah juga sih. Tetapi tetap aja aku gak terima berkat rasanya. Nino. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gitu Nino, itu sih 2 ayat yang paling sering dihafalin orang rumah kalau lagi worship. Kayaknya itu tepat deh untuk menjawab pertanyaan kamu di awal tadi. Rahasia untuk bahagia. Oh, oke deh Nia. Nanti aku coba. Ayo, pamit. Oke, sekian dulu ya Sobat Maths by Cilik. Bye-bye. Oke, very good. Nah, kemarin kan kamu baru habis liburan kan sekolah. Kamu pergi kemana? Ke water park, Terus? Kamu ngapain aja? hotel, dan kebun binatang. Sukanya kemana perginya? Ke mall. Oke. Ada pergi ke IKEA. Papa kan di IKEA ada playground. Jadi papa titik di playground. Habis itu papa cari barang. Habis itu papa balik lagi. Habis itu papa jemput aku hotel. Hotel. Terus ngapain aja? Berenang terus ke playground. Kamu suka nggak sama liburan? Ya, Apa yang paling kamu suka dari liburan? bisa keluar rumah. Suka jalan-jalan. Kalau sukanya ke rumah Yaya Nenek ke Palembang. Oh ya? Ngapain di sana? Main sama Yaya Nenek. Bisa main Sama? sama Koko. Soalnya kadang Koko Andrew kan belajar, jadi aku nggak ada teman main. Oh gitu. Oke.